Halo Ibu Bapak, selamat siang. Kita lanjutkan ke Mentimeter bagian yang keempat. Dalam bagian yang keempat ini, saya akan mengajak Ibu Bapak mengisi kuis, melakukan pengisian atau pembuatan kuis untuk dua tipe pertanyaan, dan kemudian menutup presentasi kita dan mengupload sebuah slide penutup, kemudian melakukan presentasi. Nah, Ibu Bapak, dalam Mentimeter yang di bagian ketiga, kita sudah belajar bagaimana memasukkan pertanyaan untuk survei. Berikut ini pertanyaan untuk kuis. Saya berikan contoh sebuah pertanyaan untuk select answer tipenya. Misalnya saya akan bertanya tentang, sebentar, karena saya punya typingnya, saya akan cepat saja untuk memasukkan pertanyaan yang sudah ada. Misalnya saya bertanya tentang ini, Perangko Laksamana Cheng Ho menggambarkan apa? Yang pertama, kota Batavia, kedua, kota Semarang, ketiga, tahun kelahiran Cheng Ho. Kemudian misalnya jawaban yang benar adalah yang B. Maka saya berikan kuncinya dulu supaya nanti kuis akan total menghitung siapa yang benar. Bisa juga jawaban benar lebih dari satu. Kemudian kita bisa menambah juga pilihan yang lainnya. Untuk mengatur timing, misalnya saya pendekkan menjadi 12 detik, kemudian faster correct answer, get more points, saya biarkan hidup. Kalau Ibu Bapak mau menambahkan musik, silahkan. Musik ini bisa diklik salah satunya, bunyinya akan seperti yang ada di dalam contoh itu. Kali ini saya tidak tambahkan. Kemudian leaderboard saya biarkan dan sebaiknya memang dimasukkan leaderboard seperti ini di bawah slide nomor 5 supaya Ibu Bapak bisa mengetahui siapa yang tercepat dan menjawab yang benar. Ini sangat interaktif. Untuk tipe pertanyaan kedua adalah tipe type answer. Misalnya pertanyaan saya adalah tuliskan satu kata jawaban yang benar, siapa penemu penicillin. Kemudian saya masukkan kuncinya nanti kalau ada kata-kata ini benar, Fleming. Atau ada jawaban yang lain, Alexander Fleming. Dengan demikian, leaderboard akan dihitung, kemudian kalau kata-kata itu benar, maka akan benar. Saya tidak akan klik faster correct answer, timingnya saya panjangkan, mungkin 10-30 detik, kemudian saya biarkan leaderboard. Nah, dua tipe pertanyaan itu adalah tipe kuis. Ibu Bapak bisa menambah pertanyaan lagi sesuai dengan banyaknya akun Mentimeter yang Ibu Bapak punya, apakah itu dalam basic type atau dalam free type yang bisa menambahkan jumlah pertanyaan kuis. Kemudian slide berikutnya tentang Ask Me Anything, ini adalah slide untuk semacam selingan Q&A yang kita bisa trigger mahasiswa dengan pertanyaan di kolom ini, apapun gitu. Misalnya trigger pertanyaan tentang apa, bisa dituliskan dan ini tidak terekam sebagai penilaian skor. Kemudian yang terakhir, saya akan tutup dengan memasukkan satu slide lagi yang saya sudah punya image-nya. Ibu Bapak juga bisa memasukkan video kalau punya file videonya. Kemudian yang lainnya konten slide di sini prinsipnya menulis langsung di Mentimeter. Saya akan masukkan satu image sehingga Ibu Bapak cukup fasih melihat bagaimana memasukkan image. Saya akan cari image saya tentang ini. Kemudian saya klik open, maka image akan berada di sini. Kemudian saya klik save. Nah, ini saya ingin menunjukkan bahwa kita bisa memasukkan brand image universitas kita seperti ini di ujung kiri kanan bawah. Kemudian kita bisa select center atau select as background. Saya akan select ini, meskipun nanti masih ada account Mentimeter. Nah, demikianlah seluruh rangkaian dari Mentimeter bagian pertama, memasukkan slide, memasukkan survei dan pertanyaan.
Setelah selesai, Ibu Bapak perlu tes, misalnya dengan teman sendiri, untuk coba masuk ke menti.com dan gunakan 6369875 sebagai peserta. Kemudian Ibu Bapak bisa memasukkan slide ini, bisa memutar slide ini selanjutnya, dan seterusnya. Ada satu hal lagi yang mungkin menarik juga untuk Ibu Bapak tambahkan, misalnya pada slide yang bergambar ini, atau slide yang ada di gambar di sini, kita bisa memasukkan reaction. Artinya, kalau ada tanda hati atau tanda thumb, nanti peserta bisa memasukkan tanda ini dengan mengklik tanda hati atau thumb. Ini cukup menambah interaksi. Ibu Bapak bisa masukkan di setiap slide sebenarnya slide yang berbentuk JPEG, jadi bukan di pertanyaan. Demikian Ibu Bapak seluruh presentasi tentang pembuatan Mentimeter. Semoga cukup menyenangkan dan dapat membawa meaningful learning. Terima kasih.